Oke Bapak. Selamat pagi Bapak, Ibu guru dan pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi ini satu hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ada guru Pak Tino sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 akan melakukan sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Akan terjadi tanggal 10 Juni 2024 lusa. Saya berharap supaya Bapak Ibu guru dan pegawai kita semua hadir untuk berpartisipasi, mendengar, menyimak praktek baik yang Pak Tino juga sudah ikuti. Untuk itu dia mau berbagi untuk kita semua, kita belajar dari beliau. Besok lusa juga ada teman-teman juga akan mengikuti kegiatan ini, dan saya berharap supaya setiap teman-teman yang akan mengikuti kegiatan itu datang dan berbagi untuk kita semua. Ini juga ilmu yang sangat berharga untuk kita semua. Kita dapatkan secara cuma-cuma. Kita harus bersyukur bahwa di sekolah kita ini Pak Tino adalah orang pertama menjadi calon guru penggerak. Karena itu sekali lagi saya mohon kehadiran kita semua, kita mendukung teman kita Pak Tino untuk bisa ikut kegiatan kita. Kita datang berpakaian rapi, kita duduk yang rapi, kita dengar apa yang ia sampaikan. Semoga itu menjadi manfaat untuk kita semua demi kemajuan lembaga pendidikan, juga untuk kita punya diri sendiri. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Harus membuat aksi nyata tentang memberikan sosialisasi budaya positif kepada rekan guru. Yang teman saya ini apa-apanya karena saya butuh teman-teman kegiatan banyak hal. Dan teman-teman ini menjadi saya masih terbaik dengan saya. Teman saya tidak sekarang, tetapi ada satu memakai speaker yang diberikan oleh rekan saya, teman saya dulu, jadi kita harus pakai tidak apa-apa. Ini teman-teman, kita bersama dengan Miki dengan Pak Lord ada di depan dari Miki kita, tapi kita mulai dengan teman di sini. Caranya kita menyebutkan warna dari kata yang ada. Semangat menyebutkan warna dari kata yang ada, bukan menyebutkan kata yang ditulis, tapi menyebutkan warna dari kata yang ditulis. Saya contoh ini, saya kasih teman-teman. Teman,
Biru, biru, biru. Berarti karena kita masih teman-teman ini berkaitan dengan budaya positif itu ada beberapa poin yang kita bicara tentang budaya positif. Teman-teman, mungkin sebelumnya saya perlu bertanya kepada teman-teman, mungkin bisa memberikan kira apa yang teman-teman ketahui tentang budaya positif. Mungkin satu orang, apa yang dia Menurut saya budaya positif adalah hal yang sudah disepakati bersama dan memiliki nilai positif. tentang kesepakatan bersama dan memiliki nilai positif itu diterapkan di lingkungan sekolah ini. Jadi kita menerapkan nilai positif, bukan nilai yang negatif. Dan teman-teman di sini ada beberapa nilai positif yang mau kita buat. Di sini salah satu positif kami lihat dari baca teknik besar, kan? Terus keyakinan keras, bukan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 kompetensi secara bisnis, tidak ada Nah, teman-teman saya ambil cuma 2 hal yang sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan tapi keyakinan keras itu sepakat dengan kita punya anak-anak di kelas ya. Tadi yang masalah pertama masyarakat, baik kita menurut dengan anak-anak bangsa sendiri. Maka kita harus buat kesepakatan keras dan setiap kali kita masuk itu kita tampilkan 1 menit. Ada lihat kembali kita punya keyakinan keras, kesepakatan keras yang kita buat bersama. Ya, di awal semester kita harus mulai dengan keyakinan sekolah, keyakinan keras, kesepakatan keras. Kita buat setiap kali apa yang kita harus tampilkan itu. Supaya anak-anak tergelagak kita semua ini kita belajar bahwa kita selama ini kita memberi apa? Kita lihat masalah selesai kita dengan hukuman, makanya menurut saya. Tapi ternyata kita dari teori yang kita belajar itu adalah kelas guru berperan dalam menunjukkan kepentingan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, kita mengumpulkan tugas 2 hari setelah diberikan tugas. Misalnya kita bangun awal memang, sehingga anak mereka nanti mereka lihat itu kita harus bertemu dengan bangun. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat. Mereka benar-benar sepakat dan hapus supaya nanti itu mereka mudah lakukan. Ini saya namakan beberapa kesepakatan kelas yang kita buat. Contoh misalnya, hadir di kelas tidak boleh terlambat mengikuti KPM kelas. Dan ini teman-teman, bukan kita yang menyampaikan kesepakatan kelas, tapi anak-anak mereka. Kita bangun kesepakatan kelas untuk kita kesepakatan apa yang harus kita jalankan selama 1 semester ke depan. Waktu. Setelah itu baru dilawan tangan dan catatan. Salah satu perwakilan dari kelas siswa dan kelas pemikiran pihak dari Toro, posisi permasalahan guru tidak hanya tentang otoritas atau kekuasaan, tetapi lebih kepada kemampuan memahami, memilih dan inspirasi murid untuk tumbuh menjadi individu yang berkembang serta penuh baik secara akademis maupun non. Pihak dari Toro juga percaya bahwa kita cuma harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran. Suatu rasa aman, tentunya dan termotivasi belajar. Jadi kita harus membuat sesuatu yang aman dan saya merasa
saya rekomendasi perjalanan yang itu posisi kontrol itu ada 5. Nah, ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan. Pertama sebagai penutup itu berarti anak datang dan kita mereka dia kita terpilih kita beri penutup. Jadi datang ke penutup dulu dan jauh dia harus datang sama kita. Jadi ini tipe kita sebagai penutup yang mereka membuat merasa besar. Kau ini seseorang, tapi kau tidak buat begini. Kau tidak rasa siap yang saya. Kau betul. Itu berarti siswa itu dia merasa bersalah terhadap dengan dan tidak teman. Yang berikut kita sebagai teman terkadang yang merasa oh ini tidak ada teman ya. Terus memantau tidak sangat besar akan yang mereka telah melakukan. Yaitu dengan cara kita tanya, kamu melakukan kesalahan ini pasti kamu punya alasan, sehingga dia memberikan alasan itu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan yang sampaikan itu. Terus ingat teman-teman, kita harus bilang bahwa setelah dia jawab tidak pernah melakukan. Terima kasih. Ini dewasa sekali ternyata. Kamu bisa memberikan jawab-jawab kamu yang bahwa aku bisa bilang. Saya yakin bahwa kita semua sudah buat. Kita sudah buat ini restitusi. Jangan kita tidak mengontrol emosi. Terus yang terakhir menstabil menanyakan yakin. Berikan dari pertanyaan-pertanyaan bermakna memunculkan kewaspadaan. Mampu menggunakan keyakinan dengan kita dengan salah. Jadi teman-teman, menanyakan keyakinan ini nanti kita akan tanya. Kira-kira kesepakatan bagi kita sepakat dijelaskan seperti ini. Nanti sudah jalankan. Terus dia akan bilang, oh ya saya melanggar. Oh ya, kira-kira saran apa? Keyakinan keras yang kita melanggar itu apa? Yang seperti apa yang saran yang kita lakukan? Sampai dia akan memberikan itu. Terus waktu itu dan dengan jelas akan memberikan kekuatan kemudian dan juga sebelum memberikan kekuatan benar harus selalu memberikan dia kesempatan untuk mencari tahu juga membuat berat sebagai siswa karena bahas dari saya tidak berat itu memang karakter kita orang timur itu berasa dia kita sama jadi orang tinggi sekali memang karakter kita orang timur tidak kita dapat harus dengan satu kekerasan untuk menjaga satu menjadi seperti kita itu juga bagian dari hal yang sendiri. Baik, yang berikut tanpa punya alasan apakah tindakan menjalankan keyakinan atau tidaknya yang berkaitan dengan tindakan nanya saya. Ini saya terapkan kemarin dalam tugas saya menanyakan 2 kasus. Ini Topi dengan Beren. Topi itu kasusnya bahwa dia ini mengganggu teman. Sedangkan Beren ini dia lari dalam kelas dan dia menabrak teman sehingga ruang kelas menjadi tantangan. Terapkan itu kami ini karena memang kita lakukan itu kita buat video supaya biar kita baik. Tapi mana ini juga salah satu bagian saya. Baik teman-teman, ingat satu kali yang saya sampaikan dengan menggunakan institusi dan pelajaran kita sedang membantu siswa dengan bertanggung jawab atas pelajaran ini dan menggunakan saya mengucapkan terima kasih karena dari kegiatan kemarin sampai saya ingat teman-teman akan sudah selesai akan 12 akan dibuka lagi setelah dia TKBL pada
Selamat pagi. Pagi. Semakin luar biasa. Sehat, sekuat, sebahagia. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Biasa. Baik, dari kelas 10A waktu belakangan. Hari ini kita semua sudah hadir dalam ruang kelas. Kita melakukan kesepakatan kelas. Ya. Ingat bahwa dalam suatu proses pembelajaran kita harus kelas antara wali kelas dan anak walinya, dan juga kita bisa melakukan kesepakatan kelas antara guru mata pelajaran dengan peserta didik dalam kelas. Nah, hari ini saya sebagai guru mata pelajaran matematika, kita harus membangun kesepakatan kelas kita selama 1 semester ke depan. Nah, untuk itu adik-adik, sebentar ada beberapa hal yang harus kita lakukan bersama dalam kesepakatan. Kesepakatan kelas itu kita harus menyampaikan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh menyampaikan kalimat-kalimat yang negatif. Contoh misalnya, kalau kita bilang begini, kita sepakat, tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu kalimat positif atau negatif adik? Maka kalau kita ubah menjadi kalimat positif itu, kita ubah bagaimana? Keluarga tentang dulu. Itu adalah salah satu contoh. Sebentar, adik-adik dalam memberikan kesepakatan kelas, adik-adik harus menuliskan kalimat yang positif. Tidak boleh menuliskan kalimat negatif. Baik, sebelum kita mulai, perlu menyiapkan satu ice breaking untuk kita lakukan bersama. Ice breakingnya sebentar kita akan minta untuk menyebutkan warna dari kata yang ada. Ingat ya, menyebutkan warna dari kata yang ada. Oke, baik. Siap. Sudah bisa terbaca dari situ? Ya. Ini apa? Semakin cepat ya? Coklat ya ini ya? Ya. Kuning ya? Terus. Kita ya dari. Nah, ingat bahwa asik ini tujuannya supaya kita lebih aktif dalam kegiatan. Ketika kita sudah jenuh, kita isi dengan asik supaya menambah gairah kita dalam proses pembelajaran. Berikut tadi, penjelasan sedikit. Ada beberapa keyakinan kelas kita. Ingat ya, keyakinan kelas itu untuk membentuk keyakinan kelas ada yang kesepakatan antara guru dan kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Misalnya nanti kami melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas, bahwa guru akan membentangkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ingat bahwa tadi dalam awal kita adik-adik sudah menandatangani kesepakatan kelas. Itu artinya selama 1 semester ke depan atau selama 1 tahun ke depan, misalnya adik-adik melanggar tentang aturan kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati, maka pasti merasa semangat tidak. Karena kita sesama juga pasti kita rasa malu dengan guru. Kita juga bisa malu dengan teman karena kita telah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita bangun. Maka kedepannya saya berharap bahwa adik-adik harus taati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Baik, yang berikut, adik-adik sebentar Pak Guru akan bagikan ini ke plastik note. Kita akan menuliskan, tulis saja kesepakatan kelas yang mau kita bangun bersama. Apa saja kesepakatan kelas, adik-adik tulis saja di sini. Setelah itu baru
Pak Guru akan mengelompokkan kesepakatan, ada kesepakatan kelas berapa ya, ada berapa kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Setelah itu kesepakatan kelas itu kita jadikan sebagai kesepakatan kita jalankan. Bisa paham? Bisa. Bagi yang sudah bisa maju dan tempelkan saja di tiap-tiap tempat. Ya, yang sudah silakan tempelkan di depan. Silakan. Ya. Silakan. Oke, ini adik-adik sudah tempelkan semua. Sekarang dari semua ini Pak Guru akan mengumpulkan yang sama-sama itu satu tempat. Ya, ada 7. Sama pada tempat. Adik-adik, coba kita lihat bersama. Dari semua yang kita tulis terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesepakatan kelas yang kita bangun bersama. Pak Guru bacakan ya. Yang pertama, jujur. Jadi kita harus jujur ya. Tidak boleh kita menipu. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Ingat kesepakatan ini dari adik-adik, maka tidak boleh terlambat. Datang ke sekolah tepat waktu, bagus luar biasa. Yang berikut, berbicara jika diberikan kesempatan. Ya, kalau ada teman yang sebentar omong, atau ada teman yang mau ngomong, maka harus diberikan kesempatan berbicara. Yang berikut, membuang sampah pada tempatnya. Ingat kita punya tempat sampah banyak, maka manfaatkan tempat sampah itu, buanglah sampah pada tempatnya. Yang berikut, menumpukan tugas tepat waktu. Ingat, kalau ada bapak ibu guru yang memberikan tugas, maka waktu yang ditetapkan untuk kumpulkan jangan terlambat. Yang berikut adalah harus saling menghargai. Bagus, tentang dulu. Ingat bahwa kesepakatan ini adalah dari hati kita, maka lakukan juga dengan ketika kita
lakukan dengan hati, maka saya yakin dan percaya, betul yakin bahwa adik-adik tidak mungkin berbuat sesuatu yang di luar dari keyakinan. Baik, sekarang dari kesepakatan itu nanti kita akan tuangkan di dalam kesepakatan kita. Setelah itu nanti pada saat pembagian laporan pendidikan, kesepakatan kelas ini Pak Guru akan sampaikan di depan Pak Mama untuk menjadi kesepakatan kita supaya apa? Nanti Pak Mama juga menjadi fungsi kontrol adik-adik di rumah. Bisa? Dengan membangun kesepakatan kelas ini, maka adik-adik kegiatan kita hari ini sudah selesai. Pak Guru berharap supaya nanti dengan kesepakatan yang ada, tolong indahkan kesepakatan itu supaya bisa kita taati. Bisa? Demikian, maka kegiatan pertemuan kita hari ini tentang kesepakatan kelas sudah berakhir. Selamat pagi semua. Terima kasih.